Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas alat-alat atau tools yang digunakan untuk membuat donat 3D yang realistis di Blender. Kita nggak bahas modelingnya dari awal, tapi fokus ke tahap mulai dari modeling, tekstur, particle meshes, lighting, sampai render. Jadi, kalau kamu ingin tahu alat-alat apa saja yang dipakai dalam bikin objek 3D seperti donat dengan glasir dengan meshes warna-warni, tonton video ini sampai habis. Pertama, kita mulai dari pembuatan bentuk donat. Untuk bentuk dasarnya, kita pakai objek torus dari menu Add, Mesh, dan Torus. Setelah itu, untuk bikin bentuk donatnya lebih organik, kita aktifkan proportional editing, lalu masuk ke edit mode dan geser vertexnya sedikit. Tujuannya supaya bentuk donat nggak terlalu bulat sempurna, biar lebih mirip makanan asli. Kita juga tambahkan subdivision surface modifier untuk memperhalus meshnya. Dan supaya permukaan donat nggak terlalu kelihatan pecah-pecah, kita pakai fitur shade smooth. Setelah itu, kita lanjut bikin glazier alias lapisan gula di atas donatnya. Kita pilih sebagian permukaan atas donat, lalu kita duplikat dan pisahkan menjadi objek baru. Untuk memberi ketebalan pada glazier, kita pakai solidify modifier. Lalu kita bentuk sedikit bagian bawahnya menggunakan proportional editing supaya terlihat seperti glazier yang meleleh. Kita haluskan lagi dengan subdivision surface modifier dan pakai shade smooth supaya glazier kelihatan lebih lembut. Selanjutnya kita masuk ke bagian pewarnaan donat dan glazier. Kita gunakan shader utama Blender yaitu Principled BSDF baik untuk donat maupun glazier. Nah, untuk donatnya sendiri kita atur base color menjadi coklat keemasan. Kita tambahkan noise tekstur yang dihubungkan ke bump node, lalu masuk ke input normal. Ini gunanya untuk bikin efek pori-pori atau tekstur kulit donat. Bisa juga ditambah color ramp untuk variasi warnanya. Untuk glazier sendiri, kita beri warna pink atau coklat tergantung rasa yang diinginkan. Nah, kita atur roughness supaya permukaan agak mengkilap, dan kita tambahkan sedikit subsurface scattering supaya glazier kelihatan creamy dan realistis. Lanjut ke topping donat, yaitu meshesnya. Kita bikin satu meshes dari silinder, lalu kita kecilkan dan skala jadi panjang seperti stick kecil. Untuk warnanya kita bisa atur satu persatu di tab material, atau kita bikin warnanya acak otomatis dengan bantuan node. Nah, caranya kita pakai objek info node, ambil output random, lalu sambungkan ke color ramp dan outputnya masuk ke base color. Di color ramp ini kita tinggal tambahkan titik warna seperti merah, kuning, biru, dan sebagainya. Supaya meshesnya nggak ditaruh manual, kita pakai Principled System. Kita pasang sistem partikel di objek glazier, lalu ubah tipenya jadi higher. Di bagian render as, pilih objek, lalu kita arahkan ke model meshes. Kita juga bisa aktifkan random rotation supaya tiap mesh punya arah dan posisi yang berbeda-beda. Kita kalau perlu nih, kita juga bisa pakai vertex group untuk mengatur supaya meshes hanya muncul di bagian atas glasirnya saja. Nah, untuk pencahayaannya sendiri ada dua opsi. Pertama manual dan HDRI. Nah, untuk manual sendiri kita tambahkan area light atau atur intensitas serta arah pencahayaannya. Nah, kalau HDRI ini kita gunakan environment texture di tab world, lalu load gambar HDRI untuk efek pencahayaan lingkungan yang lebih realistis. Kita juga bisa pasang kamera dan arahkan ke donat dengan shortcut-nya itu Ctrl, Alt, dan numpad 0. Sangat berguna untuk mengunci kamera ke ketampilan saat ini. Di tab kamera kita bisa aktifkan depth of field supaya bagian latar terlihat blur dan fokus hanya di donatnya saja.
Kalau kamu mau nggak ada lantai atau latar belakang, caranya gampang banget nih. Cukup buka tab render properties, scroll ke bawah ke bagian film, lalu centang transparan. Dengan begitu hasil rendernya bisa langsung digunakan sebagai PNG transparan. Terakhir, kita lakukan render nih, pakai Cycles Render Engine untuk hasil yang lebih realistis. Nah, atur jumlah samples antara 128 sampai 1024, tergantung kualitas yang kamu mau. Tekan F12 untuk render, dan setelah selesai, simpan hasilnya dengan Image Save As. Selanjutnya, kita akan bawa donat 3D dari Blender ke Unity hanya dalam beberapa langkah cepat. Pertama, pastikan model donat sudah rapi, semua transform sudah di-apply dan modifier sudah di-apply juga. Lalu ekspor model sebagai file FBX dari Blender dengan opsi apply, transform, aktif, dan arah sumbu yang sesuai. Setelah itu, buka Unity dan cukup drag file FBX ke dalam folder assets. Unity akan otomatis membaca mesh dan material dasarnya. Kalau tekstur tidak ikut, kita tinggal tambahkan manual lewat tab materials, lalu pilih shader seperti URP Lead atau standard shader. Terakhir nih, tinggal tarik donat ke dalam scan, tambahkan pencahayaan, dan selesai. Nah, donat blendermu sekarang sudah bisa dipakai di dalam Unity.